Ya, Iya, shalom, puji Tuhan. Iya, ini panggilannya Yahya ya, Mas Yahya ya. Yahya Pak, nama baptis saya Yahya Oke, Baihaki. Oke. oke, Mas Yahya Baihaki. Oke, ya, puji Tuhan. Terima kasih ya sudah mau hadir untuk bersaksi dan bisa diceritakan kepada teman-teman bahwa Mas Yahya sendiri yang rindu untuk bersaksi. Ya, tidak ada istilahnya intervensi daripada pihak manapun. Dan pada Ya, malam hari saudara. ini teman-teman sudah banyak menunggu ya apa yang Ya, akan Mas Yahya sampaikan kepada kita semua dan itu pasti akan sangat memberkati kita semua. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Yahya Baihaki. Silakan, Mas Yahya. ya, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang menonton live streaming Bapak Pendeta Yusuf Manugulu. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit kesaksian saya kepada kita semuanya. Ini atas keinginan saya sendiri, bukan ada istilah unsur paksaan, tidak ada. Saya ingin bersaksi di YouTube Bapak Yusuf Manugulu itu atas permintaan saya sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwasanya mujizat yang telah saya alami di dalam kehidupan saya, dan saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya sebelum mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pertama-tama, saudaraku yang terkasih, dulu saya itu adalah orang agama Islam yang gimana ya, orang Islam yang dibilang keras sih tidak, radikal tidak, tapi yang taat gitu, yang taat dengan agama. Nah, jadi saya 4 bersaudara, saya anak paling bungsu, anak paling kecil, dan saya belum menikah, masih lajang. Nah, tetapi saya itu bukan berarti mengatakan saya lajang ingin mencari jodoh di sini, tidak, tetapi saya di sini ingin menyampaikan mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dulu saudaraku yang terkasih, saya itu orangnya sangatlah bandel, ugal-ugalan, brutal. Kenapa saya brutal? Karena saya anak paling bungsu. Nah, karena saya merasa kalaupun saya ditangkap polisi, saya akan dibebaskan. Karena zaman dulu masih berlaku duit, saudaraku ya. Ini saya belak-belakan aja kesaksian di sini ya. Sebelum saya masuk pesantren, sebelum saya mengenal Isa Al-Masih. Saya dulu bandel, saya balap motor. Akhirnya saya mukulin orang, akhirnya saya diangkat menjadi ketua geng motor di Sumatera Utara, di Medan, di tempat kediaman saya. Kenapa saya diangkat menjadi ketua geng motor? Karena saya itu memukulin orang bukan satu dua lagi gitu. Dulu. Saya dulu sangat brutal, sangat bandel, sangat jahat. Ini muka saya masih ada bekasnya nih. Nah, mana ya ini? Ini bekasnya salah satu saksi, dan juga di tangan ada, di perut ada ya. Itu di saat saya kecelakaan. Jadi saya dulu itu saudaraku brutal, jahat banget lah, pokoknya jahat, tidak bisa. Apa yang dibilang orang tua tidak saya dengarkan, apa yang dibilang keluarga, kakak, abang tidak saya dengarkan. Karena saya merasa itu dulu itu namanya juga ya, dulu itu saya merasa kan gampang, itu uang kan ada, uang orang tua gitu ya, bisa ditebus dari polsek gitu. Jadi kalau makanya dulu itu saya itu saudaraku ya, dulu itu saya itu orang polsek itu sudah bosan melihat wajah saya. Kenapa mereka bosan melihat wajah saya? Kamu-kamu aja yang kami lihat, katanya. Tapi saya nggak peduli. Saya tidak peduli karena saya menjaga nama sebagai ketua geng motor di Sumatera Utara, di Medan, di tempat kediaman saya. Nah, jadi di saat saya pulang ke rumah, saya bawa motor balap, nggak tahu lari berapa itu, kemungkinan kalau nggak salah saya larinya itu 120, lari 120. Posisi saya itu sendiri, posisi hujan lebat, pasar hitam aspal basah, saya kencang. Sesudah itu tiba-tiba ada anjing menyeberang, anjing nyebrang, saya tidak bisa ngerem lagi. Akhirnya saya ngerem, pijit rem depan,
rem mendadak namanya ya, rem depan, rem cakram. Akhirnya saya terbalik, tercampak ada beberapa meter. Sesudah itu saudaraku, di situ saya tidak sadarkan diri lagi. Ya namanya juga udah tercampak berapa meter ya toh. Nah, jadi di situ saya tidak sadarkan diri lagi gitu. Jadi saya dilarikan sama warga ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat membawa saya lagi, menolak saya ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum pertama saya dilarikan ya, yang saya tahu cerita dari keluarga saya pertama dilarikan ke puskesmas. Yang kedua saya dilarikan ke rumah sakit Adam Malik Medan. Karena rumah sakit Adam Malik Medan dekat dengan rumah saya. Nah, rumah saya dulu itu di Jalan Jamin Ginting Medan. Nah, Sumatera Utara ya, jalan mau menuju Brastagi Kawan Jahe. Nah, jadi dari kejadian ini dekatnya rumah sakit umum itu ke rumah sakit Adam Malik Medan. Sampai di rumah sakit Adam Malik Medan, rumah sakit Adam Malik Medan kemarin itu mengatakan saya itu tidak ada lagi harapan untuk hidup. Kenapa saya tidak ada harapan untuk hidup? Karena posisi saya dulu saudaraku sangat parah, sangat parah. Parah banget. Ya namanya lari 120, coba saudaraku. Dan dokter Adam Malik mengatakan saya itu tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Kalaupun hidup saya itu gila. Ah, itu pesan mereka, ya toh. Nah, akhirnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Nah, Rumah Sakit Pringadi Medan dokternya mengatakan begitu juga. Akhirnya dirujuk lagi ke Rumah Sakit Elizabeth Medan. Rumah Sakit Elizabeth Medan mengatakan begitu juga. Akhirnya namanya orang tua, bagaimana orang tua dengan anaknya, akhirnya orang tua mengirim saya untuk keluarga, orang tua diskusi mengirim saya untuk ke Penang, Malaysia. Nah, akhirnya saya dilarikan, dibawa ke Penang, Malaysia, saudaraku. Nah, sampai saya ini posisi saya nggak sadar ya, ini cerita saya tahu dari keluarga saya, karena saya tidak sadarkan diri. Sampai di Penang saya tidak sadarkan diri, saudaraku. Tidak sadarkan diri, tidak sadar gitulah. Sampai di Penang, saya di sana dikasih obat mahal itu katanya ya, obat mahal, obat bagus. Memang benar bagus, nyatanya saya ini sembuh, tapi mahal gitu ya. Akhirnya sampai di Penang, di Penang saya sekitar 2 minggu. 2 minggu saya di Penang, baru saya posisi saya sadar tetapi belum sembuh total. Maksudnya sembuh total itu belum bisa saya lari-lari, belum bisa bawa motor, belum bisa bawa mobil, belum bisa, karena posisi saya di situ hanya sekedar sadar gitu. 2 minggu saya di Penang, Malaysia, baru saya sadar. Di situ, habis itu barulah saya dibawa pulang ke Medan. Baru pulang ke Medan. Sampai di Medan, saya ada sekitar 1 bulanan gitulah di Medan ya. 1 bulanan sampai sembuh total gitu. Orang tua tidak melepas saya kalau saya belum sembuh total. Jadi ada 1 bulanan saya di Medan, saya udah bisa jalan sendiri, naik motor sendiri, bawa mobil sendiri, udah bisa. Akhirnya saya keluarga berdiskusi untuk saya itu kalau bisa ya masuk pesantren lah, kalau tidak ini bakalan jadi anak setan katanya. Gitu. Kenapa mereka mengatakan saya jadi anak setan? Karena saya dulu itu, saudaraku, sangat brutal. Memang itu teguran dari Tuhan itu buat saya. Kenapa saya mengatakan teguran dari Tuhan? Karena saya itu dulu itu jahat benar lah, saudaraku, jahat benar. Jahat benar. Kenapa saya bilang jahat benar? Saya asli orang Medan, orang Toba. Kemarin itu waktu saya di sana itu orang kita Karo, orang kita Simalungun, Mandailing, teman-teman saya, mafia-mafianya, bandit-banditnya, saya bilang sama mereka, harga kalian berapa? Itu bahasa saya dulu ya, waktu saya brutal. Itulah karena saya sangat brutalnya dulu. Berapa harga kalian biar saya beli? Saya ngomong bicara begitu. Karena saya menjaga nama baik saya, menjaga harga diri saya. Sebagai ketua geng motor, kan begitu.
Jadi akhirnya pulang saya, saudaraku, dari Penang, Malaysia. Saya pulang, posisi saya sudah sadar, tapi belum sembuh total. Pulang ke Medan, sampai di Medan, keluarga dan orang tua diskusi untuk memasukkan saya ke pondok pesantren. Kalau tidak, ini bahaya. Ini bisa jadi kembali lagi jadi anak setan, katanya. Nah, itu bahasa mereka. Karena orang tua udah habis-habisan, saudaraku. Ah, gitu. Jadi akhirnya saya masuk pondok pesantren. Ya, akhirnya saya masuk pondok pesantren Medan. Di dalam pondok pesantren Medan saya belajar sungguh-sungguh, saudara. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya mendalami ilmu agama Islam. Sholat saya 7 waktu, bukan 5 waktu lagi. Kenapa saya bilang 7 waktu sholat saya? Nah, karena saya menambahkan sholat saya 2, yaitu duha dan tahajud. Makanya saya bilang 7 waktu. Jadi dulu itu, saudaraku, sholat saya 7 kali, saudaraku. Beruntung dulu itu sholat tidak 10 kali, 20 kali. Kalau sempat 10 kali, 20 kali dulu sholat, ya mungkin saya jalani juga. Karena memang saya dulu benar-benar ingin bertobat. Ingin meninggalkan manusia lama saya dulu. Nah, jadi masuk saya pondok pesantren, saudaraku, benar-benar saya mendalami ilmu agama Islam. Saya bertobat, saya rajin sholat, rajin berzikir. Apa itu zikir? Tasbih. Apa itu tasbih? Itulah tujuan kita hanya satu, yaitu Allah. Ya, itulah yang saya pelajari di dalam. Nah, kenapa saya mempelajari itu sungguh-sungguh? Karena saya memang benar-benar mau bertobat, bukan mau main-main. Nah, jadi saya belajar sungguh-sungguh, saudaraku. Sholat, zikir, saya lakukan di pesantren. Selama 8 bulan, sampai 8 bulan, saudaraku, 8 bulan saya tidak pernah keluar dari pesantren. Pasar hitam tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah selama 8 bulan saya keluar dari pesantren. Saya belajar benar-benar. Saya belajar sungguh-sungguh karena saya benar-benar mau bertobat. Nah, jadi selama 8 bulan saya di dalam pesantren, saya sudah mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yaitu kiai muda. Apa itu kiai muda? Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, saudaraku, ya. Nah, jadi saya sudah mendapatkan gelar di situ. Karena di pesantren ada tingkatan, saudaraku. Ada tingkatan. Kalau di pesantren bilang kaji. Kaji itu apa? Tingkatan, seperti polisi, bribda, bribtu, brigadir, bribka, seperti itu. Polisi ada tingkatan. Nah, jadi kalau saya itu 8 bulan tembus. 8 bulan tembus saya mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu kiai muda. Jadi begitu saya mendapatkan gelar seorang khalifah, saya pergi kunjungan ke Pulau Jawa. Tidak perlu saya sebutkan ya di Pulau Jawa di mananya. Ya, saya Pulau Jawa, saya menjumpai para tokoh. Saya menjumpai para jamaah, para ustadz-ustadz, para tokoh, saya temui ke Pulau Jawa. Nah, jadi di saat saya menemui ke Pulau Jawa, saudaraku, saya bermimpi. Saya bermimpi dengan teman saya. Saya mempunyai teman namanya Pak Nababan. Dia Marga Nababan. Dia polisi dinas di Pekanbaru Riau, masih aktif. Dia di Polsek Pekanbaru, dia dinas di sana, polisi masih aktif. Dia bagian Babin Kamtipmas. Teman saya, agama Kristen. Nah, jadi saya bermimpi dengan teman saya ini, saudaraku. Saya bermimpi dengan dia mengajari saya baca Alkitab. Nah, dia mengajari saya baca Alkitab, dan dia juga mendoakan saya. Habis itu saya terbangun. Sesudah saya terbangun, saya merasa begini, loh, kok saya mimpi dengan dia? Begitu. Dan juga saya mimpi dengan teman saya ini, sementara saya ini bukan orang sembarangan gitu loh ya. Serban sudah di kepala, ya, serban. Tasbih sudah di tangan. Apa itu tasbih? Untuk zikir, ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya di situ bingung, tanda tanya.
Kenapa saya mimpi dengan teman saya, dia mengajari saya baca Alkitab, dan juga dia mendoakan saya. Sementara saya itu dulu, saudaraku, bukan orang biasa, jujur. Kenapa saya bilang bukan orang biasa? Saya mempunyai teman, ya. Saya ada teman, saudaraku. Teman saya ini dia punya keluarga, ya. Dia punya keluarga, keluarganya sakit. Nah, keluarganya sakit, dibawa berobat ke sana sini, tidak sembuh. Dibawa ke dukun, tidak sembuh juga. Terus teman saya ini mengatakan dengan saya, baik, katanya. Teman saya ini manggil saya baik. Namanya teman ya, teman dekat gitulah. Nah, baik katanya. Nama saya kan Baik Haki, baik katanya. Apa? Aku mau curhat sama kamu. Apa tuh? Keluargaku sakit. Sakit apa? Ya di situ kami bingung. Kami tidak tahu sakitnya apa. Karena kami bawa ke dokter, diperiksa, di ronsen, sakitnya tidak ada. Dibawa ke dukun, tidak sembuh. Akhirnya saya bilang, kamu bodoh. Kenapa? Ya kamu ngapain bawa ke dukun? Kenapa? Kalau kamu bawa ke dukun, kamu mau tumbalnya siapa mau kamu kasih? Maksud kamu gimana, Baik? Kamu tidak usah membantah cakap aku bilang begitu, saudara. Nggak usah bantah cakapku, aku bilang begitu. Saya bilang begitu, saudaraku. Karena saya itu tidak bisa lagi dibodoh-bodohin masalah ilmu, ya. Karena itu udah kami pelajari gitulah ya. Di pesantren itu pelajaran kami, ilmu. Nah, itulah yang kami pelajari, ilmu. Beda sama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu dia jurusan Al-Qur'an, ya. Jurusan Al-Qur'an. Tapi kalau jurusan ilmu katanya tidak, beda. Beda dengan saya, ya. Semudah-mudahan beliau menonton video saya ini, ya. Karena dulu saya sudah pernah sama beliau, ya biasalah ya, ada selisih debat sedikit gitulah. Jadi ya saya bilang, kalau kamu itu tidak percaya dengan saya, silakan. Saya bilang begitu, saudaraku. Akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada saya. Ya udahlah, aku minta tolong sama kamu, Baik. Bisa nggak kamu obatin? Bisa nggak kamu tolong saudara saya itu, dia sakit. Nah, akhirnya saya bilang, oke, begitu dong, oke. Insya Allah, kalau kami dulu bicara begitu, saudaraku ya, karena saya kan dulu memang Islam yang taat dengan agama loh, bukan Islam kaleng-kaleng, tidak. Insya Allah saya bilang, insya Allah bisa saya lihat sakitnya apa, bisa saya lihat siapa yang membuat dia sakit. Saya bicara begitu dengan beliau, saudaraku, dengan teman saya ini. Akhirnya saya cek, ya. Akhirnya saya cek dengan kepintaran saya, ya. Beliau itu ternyata disantet. Nah, disantet. Kenapa beliau tidak sembuh dibawa ke dukun? Kenapa beliau tidak sembuh dibawa ke dokter? Ya jelas tidak sembuh. Yang menyantet dia itu adalah Raja Santet. Raja Santet mana? Oh, itu tidak perlu saya kasih tahu Raja Santet mana. Ya. Kemungkinan beberapa orang yang menonton video ini mungkin sudah tahu, ya. Bahkan agama Islam yang menonton video saya ini pasti dia tahu bahwasanya itu nyata di saat saya tanding ilmu dengan Raja Santet. Nah, saya mengobati dia sembuh. Akhirnya dia sembuh. Dukun santet ini marah. Kenapa dia marah? Ya jelas dia marah. Ya saya mengobati yang sakit, sementara yang buat dia sakit itu dia. Kan begitu. Dia marah, dia menantang saya. Nah, dia menantang saya, mengajak saya tanding. Oke, silakan. Saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena saya di bawah naungan guru saya. Saya berpikir begitu ya. Nah, ini kesaksian nyata ya, saudaraku ya. Ini bukan hoax ya. Ini nyata, saudaraku ya. Semoga menjadi berkat buat kita semua ya. Biar saya ceritakan ya perjalanan hidup saya sebelum mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ya. Saya berpikir begini, oke, kalau kamu menantang saya tanding ilmu, walaupun kamu ditakuti orang, walaupun kamu itu Raja Santet, saya tidak takut. Oke, ayo. Saya berpikir begini karena saya itu di bawah naungan guru saya. Itulah pikiran saya dulu, saudaraku ya.
Akhirnya saya tantang dia. Saya tantang, saya tarik, saya keluarkan. Saya keluarkan yang saya tahu, dia keluarkan yang dia tahu. Akhirnya saya di situ, saudaraku, muntah darah. Saya muntah darah, dukun santetnya mati di tempat. Begitu begitu dia mati di tempat, ada berapa hari hujan deras, pohon bertumbangan. Pohon bertumbangan, saudaraku. Kenapa tidak masuk media sosial? Kenapa tidak masuk berita? Masuk berita hanya dilihatkan tumbang pohon. Mereka tidak tahu apa penyebabnya itu semua. Nah, begitu dia mati, saudaraku, tewas di tempat. Saya orang Medan, saya asli anak Medan. Jadi ngomong saya agak keras, wajar, saudaraku ya. Nah, begitulah orang Medan itu suaranya power, tapi hatinya selembut kain sutra, ya. Begitu dia tewas, nah, pohon bertumbangan, hujan kencang, aduh anginnya macam angin puting beliung. Begitu dia meninggal, ya, saya muntah darah, saudaraku. Saya muntah darah posisi saya di situ. Karena saya merasa ya siapa yang bisa melawan ilmu saya itu. Dulu saya berpikir begitu. Dan juga saya berpikir, saya masih lajang. Belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan untuk istri, tanggungan untuk anak, belum ada. Dan juga saya ini berpikir begini, kalau bukan saya yang melawan dia, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Karena yang di atas saya tidak berani melawan dia, menantang dia. Karena apa tidak berani menantang dia? Karena dia memikirkan anak istrinya. Memikirkan anak istrinya. Dia tidak berani, ya. Ustadz Abdul Somad Tanjung Balai, orang Sumatera Utara. Saya orang Medan, orang kota Medan. Kenapa saya kenal sama beliau? Kenapa saya itu ingin berdebat dengan beliau? Yaitu pribadi kami, tetapi itu tidak perlu dibahas di sini. Begitu saudaraku ya. Intinya saya itu sudah yang saya pelajari. Jadi sesudah saya tanding ilmu, saya muntah darah, beliau meninggal, saya pergi ke Pulau Jawa, silaturahmi, yaitu menjumpai para tokoh agama, menjumpai ustadz, menjumpai jamaah. Jawa tidak usah saya sebut banyak daerah mana, tidak usah ya. Nah, jadi sampai di situ saya sekitar 2 minggu. Jadi di saat saya menginap di situ, saya bermimpi dengan teman saya ini, Pak Nababan, saudaraku. Pak Nababan ini saya bermimpi dengan beliau. Nah, 2 kali saya bermimpi dengan beliau, saudaraku. Yang pertama dia mengajari saya baca Alkitab, habis itu dia mendoakan saya. Tetapi di situ saya lupakan karena beliau mengatakan, lupakanlah bang. Oke Pak, saya lupakan. Yang kedua saya bermimpi, beliau membawa saya ke gereja, memperkenalkan saya kepada pendeta. Habis itu pendeta mendoakan saya, mengajari saya baca Alkitab. Habis itu kami foto-foto bertiga di gereja. Habis itu saya terbangun, saya telepon beliau. Nah, saya telepon beliau, beliau juga merasa, aduh, gimana ini bang, saya jadi merinding di sini katanya. Nah, di situ saya berpikir, saudaraku, di situ saya langsung berpikir bijak dengan cerdas. Ini ada apa? Ah, ini ada apa? Saya bukan Islam biasa, ya, serban bukan sembarang serban, tasbih bukan sembarang tasbih, ya. Di situ saya berpikir, dulu tubuh saya tidur, arwah saya itu melayang-layang di langit. Karena apa? Itulah karena sudah ketinggian ilmu tadi. Nah, ya. Di situ saya berpikir, loh, kenapa saya mimpi? Mimpi gereja pula, ya toh? Nah, mimpi gereja. Di situ saya bertanya, oh ini satu petunjuk. Di situ saya langsung berpikir bijak dan berpikir cerdas bahwasanya itu adalah satu petunjuk dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu petunjuk bahwasanya dia itu ingin menyelamatkan saya.
Di situ saya tidak habis pikir lagi, sudah saya putuskan. Saya telepon teman saya, polisi Pak Nababan, dinas di Pekanbaru Riau. Beliau, saya telepon langsung. Nah, di mana Pak? Lagi dinas Bang. Ah, ada apa Bang? Gini Pak, tolong cari pendeta untuk membaptis saya. Ah, yang benar Bang, Abang jangan bercanda dong. Enggak bercanda ini Pak, tolong cari pendeta yang mau membaptis saya. Saya bicara begitu Pak, saudaraku. Sesudah itu beliau mencari pendeta Jambi, ya, pendeta Jambi, pendeta Pekanbaru, pendeta Jakarta, pendeta Jawa, terus pendeta mana lagi? Pendeta Lampung. Pokoknya ada 7 lah, saudaraku, 7 ya. Ada 7 pendeta ditelepon beliau untuk membaptis saya. Tetapi para pendeta merasa ragu, mungkin mereka ragu ataupun takut ataupun bingung, saya tidak mengerti lah. Intinya mereka tidak mau lah, tidak berani, tidak mau begitulah. Karena mereka ragu, ini kenapa mau dibaptis? Nah, masa dia mau dibaptis orang dia udah ahli agama? Mereka berpikir begitu, saudaraku, ya, karena mereka ragu, ah nggak mungkin, itu tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memanggil saya, menyelamatkan saya, Tuhan Yesus menunjukkan orang yang mau membaptis saya, saudaraku. Puji Tuhan, saya dibaptis. Saya dibaptis di Semarang. Ya, saya dibaptis di Semarang. Puji Tuhan. Itu Tuhan Yesus ya yang menunjukkan itu. Tidak ada pendeta yang berani membaptis saya dulu, saudara. Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Jadi begitulah, saudaraku, perjalanan hidup yang saya alami dan yang saya jalani selama saya itu belum mengenal pesantren, belum mengenal Isa Al-Masih, ya. Itulah perjalanan saya dari awal sampai akhir. Begitu saya dibaptis di Semarang, saudaraku, ada sekitar 2 minggu, ya, ada sekitar 2 minggu keluarga saya tahu ya, keluarga saya tahu apa dibilang sama saya, dibilang keluarga saya, hah? Kamu itu tidak punya agama, agamamu tidak ada, agama dibilang kamu Islam tidak, dibilang Kristen tidak, jadi apa agamaku? Kamu itu anak setan, katanya. Nah itu, kenapa mereka mengatakan saya anak setan? Terus saya bilang, kenapa kalian bilang saya anak setan? Ya jelas dong, kamu itu masuk pesantren supaya menjadi anak yang soleh. Tapi kenapa kamu dimasukkan ke pesantren malah jadi anak setan, katanya. Nah, ya saya bilang, oh ya gitu, ya wes lah, saya bilang, ya udah, saya bilang gitu. Ya udahlah, saya bilang, saya tidak mau debat. Nah, saya hanya mendoakan mereka aja, mereka keluar saya. Teman-teman terdekat saya tahu saya murtad. Nah, teman-teman terdekat, kerabat-kerabat saya terdekat, mereka mengetahui saya dibaptis. Saya diancam, diteror, bahkan dikatakan saya akan dipenjarakan dan saya akan dilaporkan ke Polda Medan. Tetapi saya sehat sampai sekarang ini. Diancam saya, saudaraku, diancam, diteror, HP saya tidak pernah diam. Akhirnya saya ganti kartu. Saya ganti kartu, dapat juga nomor saya, tidak tahu siapa yang memberi. Saya tidak tahu dari siapa mereka tahu nomor saya. Iya, saudara. Ancaman teror itu, caci, maki, fitnah, itu saya terima. Dicaci, dimaki, difitnah, dihujat, dikatakan anak setan, dikatakan api neraka akan tempatmu, katanya. Kayu katanya, kayu, kamulah nanti kayunya di api neraka, dibilang. Saya diam. Saya tidak ambil pusing. Saya tidak mau ambil pusing. Saya bilang, ya sudah ya.
HP matikan ya, aku lagi sibuk. Ya itu alasan saya. Tetapi begitu HP saya matikan, saya langsung berdoa. Apa doa saya? Doa saya hanya singkat, saudaraku, karena saya belum tahu doanya seperti apa untuk mereka. Saya belum mengerti, belum paham. Hanya doa saya cukup cuma satu, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Hanya itu doa saya buat mereka, saudaraku. Puji Tuhan saya diselamatkan sampai sekarang. Sampai sekarang saya diselamatkan. Walaupun saya makan terancam, tidur saya di kos-kosan, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah selamat. Saya sudah selamat. Semua saya tinggalkan. Keluarga saya tinggalkan. Warisan saya tinggalkan, saudaraku. Saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya mau mencari keselamatan. Saya senang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Walaupun saya makan cukup sekali 2 kali 1 hari, walaupun saya tidak bisa beli ini beli itu lagi seperti dulu, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah selamat. Ancaman teror, saudara, diancam, diteror. Kalau HP saudaraku hampir setiap hari lah. Dalam 1 hari nggak tahu berapa ratus panggilan tak terjawab, berapa SMS masuk. Saya tidak peduli. Saya dilaporkan ke Polda Medan. Beruntung Kapolda Medan orangnya konsisten, komitmen, konsekuen. Dia tidak mau mengurus masalah begituan. Dia tidak mau diduitin. Ini cakap kasarnya ya. Karena keluarga saya, saudaraku keluarga saya langsung cerita dengan saya melalui HP ya. Nah, ini siapa, mudah-mudahan keluarga saya menonton video saya ini ya. Mudah-mudahan keluarga saya menonton. Keluarga saya menelpon saya, mereka bilang sama saya, mereka akan melaporkan saya ke Polda Medan, ya, ke Polda Medan dan akan menduiti Kapolda. Akan menduiti Kapolda katanya. Tapi aku nggak ada ditangkap, tidak ada, sehat aku. Karena apa? Karena memang aku bukan mau dibinasakan. Karena aku percaya Tuhan Yesus itu tidak akan membinasakan, melainkan memberikan hidup yang kekal. Begitu saudaraku. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang menonton video saya ini, kiranya ya, dan juga yang para murtad, yang baru-baru murtad ya, terima kasih ya, Tuhan Yesus baik. Ingat kalian ya, yang baru-baru murtad ya, saya sangat bangga. Karena apa saya bangga? Ya, karena saya bulan 2 dibaptis, bulan 2 tahun 2020 saya dibaptis. Nah, jadi buat para murtad, saya senang melihat kalian, kita sudah sama-sama diselamatkan. Ya, jangan pikirkan ancaman teror, jangan pikirkan ancaman teror, caci maki, fitnah, jangan pikirkan, hanya fokus aja, cukup hanya Tuhan. Cukup. Saya sudah mengalami, saudaraku, bukan orang Islam aja yang mencaci, memaki, memfitnah saya, ya, menyakiti saya. Bukan. Orang Kristen juga ada yang mengecewakan saya, yang menyakiti saya. Tapi saya tidak memandang manusia. Saya tidak pandang manusia. Karena apa? Kalau saya pandang manusia, 100% saya balik ke agama lama. Ya. 100% saya balik ke agama lama kalau saya memandang manusia, tetapi tidak manusia yang saya pandang, tetapi saya memandang Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikirkan keselamatan saya di tanah kerajaan sorga, bukan di dunia. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya tinggalkan, saudaraku, ya, saya tinggalkan. Ada fotonya di HP saya ini, ada di HP saya ini, ada fotonya ini. Bisa saya kirim. Bisa nanti saya kirim ke YouTube Bapak Yusuf, foto-foto masa lalu saya kirim agar dimasukkan ke YouTube-nya, ya, supaya kita tahu bahwasanya tidak ada jalan kita masuk ke tanah kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu aja intinya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang menonton video saya ini, kiranya diberkati. Dan saya bersaksi di sini atas keinginan saya. Saya kesaksian di sini atas keinginan saya, bukan ada unsur paksaan, rayuan,
ataupun tidak ada Bapak Yusuf menyuruh saya bersaksi di sini, tidak ada. Ya, ini saya yang meminta. Saya yang meminta bersaksi di YouTube Bapak Yusuf Manubulu. Karena apa saya minta saya bersaksi di sini? Supaya para keluarga saya, ya, para sahabat saya, teman-teman saya, ya, para santri-santri mendengarkan kesaksian saya, ya. Saya tidak mau kalian itu salah jalur, ya. Saya tidak mau, ya. Itu makanya saya minta saya bersaksi di sini atas keinginan saya. Saya tanggung jawab di dalam kesaksian saya ini, saya tanggung jawab, ya. Yang penting saya sudah selamat. Itu aja intinya. Kenapa saya selamat? Karena saya sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu aja intinya. Oke lah, terima kasih buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih semuanya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Saya akan menjawabnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa Mas Yahya Baihaqi. Sebuah perjalanan hidup yang sangat memberkati, bagaimana seseorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kuasa Roh Kudus begitu dahsyat pada saat Tuhan Yesus menghampiri lewat rohnya, maka inilah iman yang ditunjukkan oleh seorang Yahya Baihaqi, adalah iman yang begitu teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mempercayai Tuhan Yesus bukan hanya sekedar di dalam ucapan, tapi ada kekuatan, ada power yang luar biasa yang bekerja di dalam hati manusia, sehingga keteguhan iman itulah yang disampaikan pada malam hari ini. Oke teman-teman, dan menjadi kerinduan daripada Mas Yahya supaya banyak orang juga bisa menemukan apa yang telah ditemukan oleh beliau, dan itulah tujuan beliau hadir di tempat, di channel ini, untuk bisa berbagi kebaikan yang telah diterima oleh seorang Mas Yahya, itu bisa di-share kepada banyak orang. Dan pada malam hari ini, saya yakin sekali banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diteguhkan imannya, banyak orang yang mengalami pemulihan di dalam hidup ini, karena tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah ada dua, teman-teman. Ya, apalagi tiga, tidak ada. Tuhan itu hanya satu. Dan satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus.